membacakan sedikit gitu ya dari CV Ibu Verti yang sangat luar biasa ini, gitu kan. Ibu Verti ini memiliki educational background di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2010 sampai di Universitas Sanata Dharma, mohon maaf ya untuk S1-nya di Fakultas Psikologi dan kemudian melanjutkan magister atau S2-nya di Universitas Gadjah Mada Surabaya. Luar biasa Ibu. Kemudian Ibu Verti ini juga memiliki sertifikasi sebagai praktisi point of view, terapi mind healing terapi, dan turbo hipnotis dan hipnoterapi. Teman-teman yang harus teman-teman ketahui yaitu Ibu Verti juga merupakan seorang penulis gitu ya, buku ontologi berjuta cara pemaafan tahun 2020. Hebat sekali Bu Verti ini ya, dan juga untuk work experience-nya tahun 2009 sampai dengan tahun 2019, Ibu Verti ini sebagai koordinator BK di Sekolah Kristen Immanuel, kemudian tahun 2019 sampai 2021 sebagai konselor di Sekolah Pelita Cemerlang, 2020 sampai sekarang sebagai psikolog asosiat di APDC Indonesia. Luar biasa Ibu, saya juga follow loh ini di Instagram Ibu APDC Indonesia gitu yang sering sekali mengadakan workshop. Biasanya saya lihat workshopnya itu bareng dengan Prita Gozi pernah itu ya Ibu ya. Juga sering sekali memberikan workshop-workshop terkait dengan mental health gitu. Saya juga follow itu APDC. Dan juga Ibu Verti tahun 2021 sampai sekarang merupakan seorang psikolog di Persona Consulting Pontianak. Dan dari tahun 2019 sampai sekarang Ibu Verti ini merupakan psikolog di Halodoc. Luar biasa sekali Ibu Verti ya. Semoga apa ilmu yang dimiliki oleh Ibu Verti ini teman-teman ya bisa kita serap sebaik-baiknya untuk masa depan kita semua gitu ya. Saya sangat senang sekali bisa ketemu dengan Ibu Verti pada siang hari ini. Dan juga saya mohon teman-teman ini semoga ini bisa menjadi bekal untuk teman-teman gitu ya. Baik, itu merupakan sedikit CV dari Ibu Verti. Mungkin selanjutnya silakan Ibu Verti untuk memaparkan materi yang sangat luar biasanya. Baik, terima kasih untuk perkenalan yang sudah disampaikan sebelumnya. Baik, saya izin menyapa ya untuk teman-teman semuanya. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, baik, dan tetap bersemangat. Hari ini saya berterima kasih juga untuk Politeknik Banyuwangi mengundang saya. Jauh ya, saya itu aslinya Pontianak. Namun karena sekarang kita bisa virtual, jadi bisa bertemu juga dengan teman-teman dan saya senang sekali. Semoga hari ini kita bisa membahas lebih banyak lagi mengenai kepribadian dan juga semoga bisa menjadi berkah untuk teman-teman semuanya. Supaya Amin. nggak diam-diam, boleh dong mulai chat di sini. Teman-teman boleh chat mengenai apa nih harapan yang pengen didapatkan pada hari ini. Satu kata aja, dua kata aja, boleh sambil meramaikan chatnya ya, sambil saya menunggu. Kemudian tadi saya sudah diperkenalkan, terima kasih. Jadi saat ini memang saya bekerja sebagai psikolog Halodoc dan pekerjaan tetapnya juga di Persona Consulting. Jadi sudah sekitar 8 tahun saya bekerja sebagai psikolog. Dan hari ini topik kita akan seru banget karena kita akan membahas mengenai kepribadian. Teman-teman, waktu teman-teman ngambil jurusan kuliah, itu perencanaannya gimana? Apakah dulu karena ikut teman? Apa karena memang sudah tahu mengenai karakter masing-masing? Nah, tahu nggak, pemilihan jurusan itu juga dipengaruhi dari pengenalan kepribadian. Dan bicara mengenai kepribadian tuh bakal seru banget ya. Karena setiap dari kita tuh kita akan tertarik untuk mengetahui siapa diri kita dan siapa orang lain. Baik, saya maaf saya belum bisa share, udah bisa share screen ya. Terima kasih sudah dibuka. Sudah ada yang mulai chat ya? Oh ya, jurusannya dari temen ya. Gimana? Merasa terjebak nggak? Atau merasa oke banget berada di sini? Yang lain gimana pemilihan jurusannya? Karena kalau kita tidak benar-benar memilih, khawatirnya nanti kita ngerasa nggak nyaman banget ya. Dan di usia ini, di usia sekitar 17 tahun, itu kan masuk masa remaja.
Idealnya teman-teman tuh sudah tahu jati dirinya. Siapa diri teman-teman, apa kelebihan kekurangannya, dan juga bisa mengenal bakat minat. Jadi hari ini saya akan mulai memaparkan. Di sini saya sudah mulai share screen. Sudah kelihatan ya, Mbak ya? Baik, Ibu, sudah kelihatan. Baik, jadi kita akan mengenal kepribadian untuk menyusun rencana masa depan. Tadi saya sudah sampaikan ya, memang kita ini perlu tahu loh siapa diri kita. Tapi kebanyakan individu tidak terlalu tahu, tidak kenal siapa saya. Mungkin orang di sekitarnya lebih kenal kepada dia daripada diri sendiri. Kenapa ya kita bisa seperti itu? Karena bisa juga karena pengalaman, pola asuh, lingkungan. Mungkin yang sering kita asah itu masalah akademik. Jadi mengenai kepribadian, emosi, bakat minat, itu sesuatu yang mungkin tidak lumrah ya, tidak sering kita ketahui. Jadi di masa pencarian jati diri, idealnya nanti sampai usia 21-22 tahun, harapannya teman-teman udah bisa tahu ya, sehingga nanti kalau lulus kuliah pun tidak merasa bingung, nggak lagi ngerasa aku mau ngapain. Nah, ini pertanyaan yang perlu teman-teman tanya mengenai diri sendiri. Sebenarnya siapa sih saya? Sifat saya tuh seperti apa? Kelebihan saya, potensi saya, kelemahan saya apa? Dan gimana mengembangkan diri saya? Sudah mulai tahu jawabannya? Oke, kita akan lihat dulu dari klip ini ya. I'm the type of dude who will not remain nameless. I'm the type of dude who is headed for greatness. I'm the type of dude who could really make changes. Cause I'm the type of dude that's becoming Sorry, keputus ya. contagious. I'm the type of dude that will always be ageless. I'm the type of dude that will always feel shameless. I'm the type of dude that they say is fucking heinous. Cause I'm the type of dude that you know is fucking dangerous. Oke, siapa nih penggemar Squid Game di sini? Dan kalau Squid Game dia seru banget ya, karena memang lagi booming. Kemudian selain ceritanya yang menarik, sebenarnya banyak sisi lain yang kita bisa lihat ya. Salah satunya dari kepribadian. Kalau teman-teman bisa mengilustrasikan diri teman-teman, kira-kira teman-teman lebih mirip dengan karakter yang mana? Atau punya idola? Idolanya yang mana? Kalau saya idolanya yang karakter 456 ya, karena memang tokoh utamanya. Nah, kita akan coba bahas ya, apakah karakter kita bisa kita lihat melalui alat tes. Sama seperti cerita Squid Game ya, ada pepatah yang mengatakan, sebelum kamu menaklukkan musuh, kamu harus mengenal dirimu sendiri. Jadi salah satu kenapa sih banyak orang-orang yang menjadi korban, terjebak dalam kegiatan permainan di Squid Game, salah satunya juga karena mereka juga nggak tahu siapa diri mereka dan menjalani hidup mereka juga mungkin apa adanya aja ya, sembrono gitu-gitu aja. Jadinya terjebak dalam hutang piutang, terjebak dalam ikatan permainan pun banyak yang akhirnya karakter diri mereka. Jadi sekarang kita akan coba cari diri kita. Baik. Di sini kita akan menggunakan teori MBTI. Jadi teman-teman mungkin tahu ya. Teman-teman mungkin tahu kalau tipe kepribadian tuh banyak banget. Banyak juga teori kepribadian. Namun ada beberapa alat tes kepribadian digunakan. Salah satunya adalah MBTI, Myers-Briggs Type Indicator. Bentuknya adalah dengan kode-kode seperti ini, membuat karakter individu menjadi 16 karakter. Sudah pernah coba mengenai tes ini? Kita coba tahu dulu mengenai background dari sejarah tesnya. Tes ini disusun sudah cukup lama ya, tahun 1800-an, 1900-an, di mana disusun oleh pasangan ibu dan anak Briggs dan Myers. Jadi diberi namanya sesuai dengan nama penemunya, berdasarkan teori ahli psikologi Carl Jung. Dan ini
tesnya sudah tervalidasi, sudah digunakan pada era Perang Dunia II di masa itu untuk membantu pekerja menemukan tipe pekerjaan yang cocok. Jadi seiring berjalan waktu, para penemu, para ahli kepribadian juga tahu ya, ternyata semua orang tuh punya tipe yang beda, punya kekhususan, punya potensi yang bisa mempengaruhi pemilihan pekerjaan dan optimalisasi mereka dalam bekerja. Jadi dicarilah beberapa teori psikologi, salah satunya adalah MBTI ini. Untuk kepribadian, pertama di sini tes MBTI tidak mengukur kecerdasan. Jadi tidak bisa dibilang IQ-nya berapa nih, rata-rata, superior, bukan. Jadi bukan ke kecerdasan, namun lebih ke bakat, kemampuan, potensi, bagaimana cara menempatkan diri dan bergaul kepada orang lain. Jika bicara mengenai kepribadian, ada teori yang mengatakan itu sudah bisa dilihat sejak kecil dan akan lebih jelas mungkin di usia 3-4 tahun di mana individu udah bisa berkomunikasi. Jadi lebih dapat terbaca preferensi atau kecenderungan perilakunya. Apakah kepribadian bisa berkembang? Menurut teman-teman gimana? Bisa nggak? Ya, seiring berjalan waktu, kepribadian memang bisa berkembang ya teman-teman, karena pada prinsipnya individu itu akan berusaha mengembangkan diri, menyesuaikan dengan lingkungan, akan berusaha meningkatkan kelemahannya dan menjadi lebih optimal untuk kedepannya. Jadi kalau ada prinsip manusia nggak bisa berubah, sebenarnya balik ke diri sendiri ya. Apakah kita tahu mengenai kekurangan kita dan kita siap mau untuk berubah karena kesempatannya ada untuk berkembang tersebut. Kemudian mungkin ada yang bertanya ya, kok kepribadian saya suka berubah-berubah ya? Dulu kayaknya saya nggak seperti ini, masuk kuliah kok beda lagi ya? Nah, karena kepribadian juga dipengaruhi oleh banyak faktor. Pertama, sejak dalam kandungan, kepribadian dipengaruhi dari genetik orang tua. Kemudian juga bagaimana emosi ibu saat mengandung, karena syaraf-syarafnya juga akan diterima oleh anak. Setelah itu, anak akan belajar di lingkungan. Apakah perilaku positifnya diapresiasi? Kalau diapresiasi, disanjung dia ngerasa itu baik, mungkin akan dikembangkan. Kemudian jika dia ngerasa ada penolakan, ketidaksetujuan, dia akan merasa, oh ini nggak boleh nih perilaku seperti itu. Akhirnya bisa berubah juga. Jadi sangat memungkinkan kepribadian ini bisa berbeda. Bahkan untuk tes MBTI sendiri, ada yang mencoba dalam waktu kurun 6 bulan, hasilnya juga bisa berbeda. Jadi tidak ada yang baku, tidak ada yang sempurna untuk alat tes, semuanya juga masih berkembang. Lingkungan akan sangat mempengaruhi ya teman-teman ya. Karena ada teori yang mengatakan kita tuh kayak punya 3 wajah kepribadian. Pertama adalah wajah kepribadian sehari-hari. Itu dipengaruhi dari lingkungan, apa yang kita lakukan. Contoh, saat teman-teman sekolah mungkin lebih pasif karena tugas-tugasnya dibantuin sama teman. Kalau ada ulangan, ada sesuatu tuh ada teman-teman yang mengingatkan. Nah, ketika kuliah, kok ngerasanya dulu kayaknya aku masih lebih bersemangat ngerjain tugas, tapi kalau kuliah kok makin males ya. Nah, itu karena supportnya berubah, jadinya mempengaruhi karakter individu. Jadi ada karakter yang sehari-hari, kemudian ada karakter yang muncul wajah sesungguhnya, yaitu pandangan diri kita. Jadi penting sekali untuk kita tahu situasi apa saja yang bisa mempengaruhi perubahan emosi kita dan perilaku kita. Oke, mengenai manfaat MBTI, setidaknya ada beberapa poin di sini ya. Pertama, MBTI ini sangat bermanfaat untuk mengetahui diri, di mana sebagai manusia yang idealnya kita akan tumbuh untuk mandiri secara emosi, secara akademik, secara finansial, kan nggak akan terikat pada orang tua terus ya atau orang lain. Jadi harapannya sedini kita juga bisa tahu siapa diri kita, apa kelebihan diri, kemudian bagaimana diri.
Kemudian manfaat berikutnya untuk bimbingan konseling. Nah, teman-teman sejak nggak yang di sekolahnya dulu udah ngikut atau ada guru BK-nya, mungkin ada kuesioner-kuesioner yang diberikan untuk minat bakat. Biasanya di kelas 12 ya, itu sudah ada kuesioner mengenai kepribadian atau minat bakat. Jadi bisa mengarahkan. Jadi kalau bimbingan konseling umumnya juga menggunakan MBTI karena bisa membantu untuk penentuan studi dan karir. Dan juga bisa menjadi panduan bagi para pendidik untuk bisa mengajar siswa sesuai dengan kemampuannya. Kemudian secara sosial, dengan mengetahui karakter MBTI, kita selain mengetahui diri sendiri, jadi kita bisa memahami orang lain. Dan namanya bergaul tuh mungkin akan ada konflik, baik dengan keluarga, teman dekat, atau pacar. Nah, ketika kita mengetahui ini, harapannya jadi bisa mengatasi konflik. Contoh, baru punya pacar, lalu kok berantem terus, kayaknya kok hal-hal kecil yang diributin yang kita nggak pernah ngeh. Biasa mungkin teman akan komplain, kok kamu main game terus sih? Kok kamu nggak care sama aku? Kamu nggak inget ya tanggal jadian kita? Kayaknya tuh ada ya tipe orang banget. Ternyata kita tipenya kok beda. Nah, kalau ada perbedaan sifat, itu akan memperbesar rasa konflik. Kemudian ketika kita bergaul dengan orang lain, kita tuh akan berusaha menempatkan diri kita juga ya. Kalau berteman, biasanya kita akan mencari orang yang mirip, yang sama hobinya, yang sama karakternya. Jadi kalau tipenya agak pendiam, nyari yang pendiam. Kemudian kalau berpasangan, biasanya akan mencari yang melengkapi. Yang orang yang nggak rapi akan mencari orang yang lebih rapi. Jadi seru ya, belajar MBTI itu manfaatnya banyak banget dan bisa digunakan seumur hidup. Saya merasa, aduh kok nggak sedini mungkin ya, taunya kok udah gede kayak gini mengenai teori ini. Nah, harapannya teman-teman sekarang mengetahuinya supaya bisa menempatkan diri dan bisa berperilaku baik dengan orang lain. Baik, bicara mengenai MBTI, jadi sebenarnya dia tuh ada prinsipnya ya, disebut juga ini cognitive functioning. Jadi ada 8 fungsi kognitif. Membagi menjadi 4 karakter besar, yaitu kemampuan berinteraksi sosial akan dibagi menjadi 2 tipe. Tipe ekstrovert disebut tipe E, kemudian tipe introvert disebut tipe I. Kemudian akan juga membagi bagaimana cara kita menerima informasi. Ada tipe sensing S dan tipe N. Oh ya teman-teman, ada kendala nggak dengan suara saya? Soalnya sini lagi hujan, nanti kalau ada kendala boleh dikasih tahu ya, boleh chat, boleh langsung unmute aja kalau ada yang terputus-putus. Kalau mau nanya juga udah boleh, chatnya juga udah bisa dibuka. Oke. Kemudian pertama tadi mengenal interaksi sosial, memperoleh keputusan. Ada tipe yang namanya feeling, tipe F, dan thinking tipe T. Dan bagaimana gaya hidup, lifestyle-nya terhadap lingkungan sekitar. Ada tipenya perseptif, yaitu P, tipe judgmental, yaitu J. Berdasarkan karakter ini, maka akan dibagi menjadi 16. Yang mulai depannya I, jadi mulai dari atas ya, antara E atau I, kemudian antara S atau N, huruf ketiganya soal pengambil keputusan. Antara F atau T, dan huruf keempat itu mengenai gaya hidup, antara P atau J. Baik, kita mulai dari interaksi sosial. Ini arah energi. Ada tipe orang yang ekstrovert dan introvert. Teman-teman sambil chat dong, teman-teman ngerasa ekstrovert atau introvert? Untuk ciri utama di ekstrovert itu adalah mengarahkan keluar diri, energinya dari orang lain. Jadi terlihat itu orangnya aktif, sering ngobrol, berani, menyapa orang lain, kemudian lebih cepat bertindak daripada mikir, karena orangnya agak agresif dan impulsif, terburu-buru.
Kemudian untuk tipe E, juga tipe yang dia nih nggak bisa sendiri kalau punya masalah, dia akan share ke orang lain dan akan lebih bersemangat dengerin orang lain. Kadang temennya banyak, gampang untuk bergaul. Ini ya buat yang udah chat, oke, ada yang ambivert, ada yang extrovert, banyak yang ambivert juga ya. Ambivert ini memang ya antara extrovert dan introvert. Nah, nanti di MBTI bentuknya akan ada persentase. Jadi akan dilihat berapa persen ekstrovert dan berapa persen introvert. Oke, mengenai introvert yaitu energinya ke dalam diri. Di sini energinya, emosinya juga cenderung stabil. Lebih banyak mendengar daripada bicara. Kemudian berpikir tenang di dalam kepala karena sering refleksi mengenai apa yang dialami. Kalau punya masalah, biasanya dia akan mikir dulu, akan mengelola dulu, baru dia akan share ke orang lain. Makanya dia baru berpikir, baru bertindak. Kadang terlihat lemot, lama mengambil suatu keputusan. Lebih nyaman sendirian, lebih suka bekerja di balik layar. Nah, kemudian juga ada kecenderungan daya konsentrasinya tinggi, bisa konsisten mempertahankan suatu kegiatan sampai selesai. Dan lebih gampang berpuas diri dengan menyendiri. Istilahnya, kalau dilempar ke hutan, orang introvert ini mungkin tetap akan enjoy, karena ngerasa, oh aku bisa sendirian. Namun kalau orang extrovert dilempar ke hutan, mungkin akan ada teman ngobrol. Kemudian dibedakan ya, bukan berarti nggak bisa ngomong. Wah, orang introvert juga bisa ngomong ya. Kemudian yang dilihat adalah apa yang dibicarakan. Kalau orang extrovert biasanya bicara mengenai diri sendiri. Siapa temannya, pengalaman hidup, apa masalahnya, apa yang ada di pikirannya. Jadi dia lebih banyak mengeluarkan dirinya kepada orang lain. Kalau orang introvert banyak ngomong, tapi mungkin dia akan menjaga dulu. Mungkin yang disampaikan adalah dia lebih ke bertanya, keponya kepada orang lain. Dia agak sulit membuka diri. Jadi udah mulai tahu apakah tipe saya E atau I. Oke, berikutnya kita akan lihat ya untuk huruf kedua di MBTI, yaitu melihat secara kemampuan untuk menerima informasi. Dibagi dua tipe, sensing disingkat S atau intuition disingkat N. Tipe sensing artinya penginderaan. Jadi tipe yang melihat fakta, apa yang bisa dilihat, apa yang bisa didengar, apa yang bisa dirasakan. Tipenya itu lebih yang, memang dosen kita pernah ngomong kayak gitu. Nah, dia bukan tipe yang pemikir ya, tapi dia lebih yang datanya ada nggak, lebih ke checking realita. Melihat di buku, ngelihat di internet, dia lebih percaya dengan data-data, baik itu list ataupun verbal. Tipenya mengamati fakta, detail, dan realita. Kemudian juga cenderung praktis. Kan cuma ngelihat apa yang ada aja. Nah, termasuk kalau mengambil solusi juga kadang singkat padat ceria. Udah makan nasi padang aja. Udahlah, simple orangnya. Nggak terlalu berpikir ya. Hidupnya untuk masa sekarang, masa atau di masa depan. Kemudian juga suka menggunakan keahlian yang sudah ada. Cara kerjanya tuh gitu-gitu. Suka instruksinya juga by step. Dan cara kerjanya stabil. Siapa nih? Siapa di sini yang tipe sensing? Udah mulai kebaca teman-teman? Atau ada yang tipenya intuitif, disingkat N, yaitu fokus pada kemungkinan-kemungkinan. Kemudian dia tuh mengagumi gagasan-gagasan kreatif, membuka diri untuk hal-hal baru. Kalaupun belajar, kuliah, kadang dia nggak plek-plek nerima masukan dari dosen. Dia akan berpikir dari sisi yang berbeda. Gimana kalau begini, gimana kalau gitu. Jadi dia mungkin akan lebih banyak sibuk dengan dirinya sendiri, dengan pikirannya sendiri. Suka mengamati segala yang baru berbeda, kemudian selalu berpikir, bisa gini nggak ya?
Bisa gitu nggak ya? Nah, termasuk kalau pilih makan jadinya tuh intuitif ya, apa-apa dipikirin, dirasakan ya. Jadi kalau lagi makan, mau makan apa? Ayam geprek, ntar kepedesan. Kalau makan nasi padang, oh enggak banyak lemak. Kalau makan bakso, kemarin udah bakso. Jadi itu kayaknya agak ribet dengan pikirannya sendiri. Kemudian lebih percaya pada naluri. Kalau ketemu temennya nggak nyapa dia, atau dia lagi chat di grup, tahu-tahu teman-teman nggak ada yang ngerespon chatnya, dia cenderung untuk lebih bersikap negatif, berpikir negatif, ngerasa aku salah apa ya, aku salah ngomong kali ya. Jadi dia lebih percaya feeling. Kalau diajak ngelihat realita, coba lihat realita. Itu kan jam sibuk. Kenapa teman-teman di grup nggak bales? Ya mungkin mereka kan juga sibuk masing-masing. Dia agak sulit. Dia lebih enggak feelingku pokoknya aku ada salah deh dengan teman-teman. Oke, lebih cenderung ke sensing ya. Untuk ada yang laki-laki, perempuan juga ke sensing. Jadi memang untuk jenis kelamin tidak terlalu banyak perbedaan. Bisa dua-duanya juga. Kemudian di sini kalau tipe yang intuitif suka bekerja dengan energi, letupan energi. Jadi sering pakai feeling. Nunggu mood. Kalau dia moodnya oke, dengerin materi dosennya bisa lancar. Tapi kalau moodnya nggak oke, jadi males banget. Jadi dia sering yang bangun pagi aja udah ngerasain, aduh kayaknya bad feeling deh. Aduh kayaknya kalau pergi nanti nggak bagus ya, udah deh aku batalin aja. Nah ini juga tipe-tipe yang sering suka-suka ya, karena suka tiba-tiba batalin janji. Baik, jadi ini kita sudah ke huruf 2, yaitu tipe memperoleh informasi, tipe S dan tipe N. Baik, next kita akan lihat untuk kemampuan membuat keputusan. Ada tipe T, thinking dan feeling. Tipe T ini dia membuat keputusan secara objektif. Memikirkan sesuatu itu ya sesuai dengan data-data. Jadi tadi dari poin 2 sebelumnya dia kan menerima informasi. Dia sebelum buat keputusan dia akan lihat data-data dulu. Nah, disinilah orang thinking ini dia akan mengambil keputusan berdasarkan memang realita yang ada. Kemudian kalau tipe thinking, dia kan apa-apa dipikirin nih, anaknya logis. Jadinya terkesan tampak dingin dan tidak ramah. Kemudian dia lebih gampang diyakini kalau ada argumen yang rasional. Kadang suka debat bentuknya. Karena dia ngerasa, enggak, aku tuh udah pernah baca, aku udah pernah lihat, aku dengerin kok waktu itu dosen cerita apa, ngomongnya apa. Jadi enggak kayak gitu. Jadi dia berani untuk berdebat, jujur dan berterus terang. Menghargai kejujuran dan juga keadilan. Memikirkan sedikit hal. Dia ini kalau yang pribadi-pribadi itu dia nggak terlalu kan. Kemudian gampang mengkritik karena dia pengennya itu sesuatu yang bagus gitu ya. Termotivasi oleh prestasi. Jadi kadang kompetitif nih anak thinking. Kalau ketemu teman yang nilainya lebih baik, lebih bagus, udah mulai, aduh aku kalah nih. Dan kadang dengan iseng-isengnya dia sering ngajak orang berdebat. Bukan nyari solusi, cuma iseng aja, cuma seneng aja kalau orang-orang itu jadi goyah dengan pikirannya sendiri. Siapa nih tipe thinking? Biasa anak-anak cowok teknik mungkin lebih banyak di sini ya. Kemudian kalau feeling di tingkat akan nanya ke perasaan. Ini tipe yang percaya feeling, percaya tanda-tanda mimpi. Kemudian tipenya juga tampak hangat dan bersahabat. Silakan teman-teman mulai chat, diingat nih mau tipenya yang mana, T atau F. Kemudian paling yakin dengan keyakinan diri sendiri. Dia juga kadang bisa bijaksana, mendengarkan orang lain, menghindari konflik. Jadi dia lebih pengennya kita sama-sama win-win solution. Aku bahagia, teman-teman bahagia. Dan cenderung juga menunjukkan kasih sayang, mengekspresikan perasaan. Kalau ngambil keputusan, tipe yang empati. Dia tuh cenderung yang kasihan. Dia cenderung pengen tahu background seseorang.
secara emosional. Jadi dia lebih gampang kalau ngambil keputusan tuh mudah terpicu. Kalau dipanas-panasin sama teman. Baik, kemudian juga tipe F ini, kalau tipe T tadi kan kompetitif ya, terinspirasi dari prestasi. Kalau tipe feeling terinspirasi dari apresiasi. Kalau udah dipuji, disanjung, penampilannya bagus, cara bicaranya bagus, wah seneng banget ya. Namun tipe feeling ini menghindari konflik. Ada di sini yang tipe F, mungkin banyak kan tipe T ya. Oke. Berikutnya kita akan lihat lagi gaya hidup, yaitu lingkungan yang sesuai dengan dirinya. Ada tipe P, ini huruf keempat dari MBTI ya, huruf perceiving menerima P atau di judging J. Kalau di perceiving itu tipenya yang sulit mengambil keputusan karena dia tuh membuka diri terhadap beberapa pilihan. Jadi dia butuh waktu menganalisa lagi. Kemudian dia lebih santai, tidak terlalu kaku, fleksibel juga, jadi terbuka dengan cara-cara baru. Kurang memperhatikan waktu, jadinya tuh tipe yang agak nggak disiplin, sering terlambat. Nah, yang sering telat-telat nih mungkin tipenya di sini. Dia tuh banyak menerima dari orang-orang di sekitar, dari lingkungan. Kemudian suka memulai suatu proyek dan ingin menjaga pilihan tetap terbuka. Makanya kalau ngobrol, dia akan yang memberi kesempatan. Menurut pendapatmu gimana? Menurut kamu gimana? Jadi prinsipnya itu bebas dan spontan. Nggak usah kaku-kaku. Kelihatan dong ya teman-temannya ya. Yang on time, yang suka telat. Nah, ini tipe yang suka telat nih biasanya kalau tipe P. Kemudian tipe judging yaitu orang yang lebih cepat mengambil keputusan, lebih percaya diri. Karena dia tuh suka yang terstruktur, nggak tiba-tiba. Jadi kalaupun ada webinar kayak gini, dia akan terbantu kalau udah disampaikan jauh-jauh hari, nggak di hari ini aja. Karena dia biasanya udah membuat suatu perencanaan matang ke depannya. Kemudian juga tipe yang lebih serius, kaku, memperhatikan waktu. Jadi disiplin nih. Nanti kalau udah lewat, udah selesai tapi dosennya masih ngobrol, wah dia udah sebel nih. Kadang dia gampang nggak suka jika ada orang yang melanggar aturan. Kemudian juga ingin segala hal itu ada keputusannya, nggak suka ngambang, nggak suka digantung. Dan senangnya juga kalau ngerjain sesuatu sampai selesai, nggak boleh gantung juga. Oke, udah dapet teman-teman mengenai 4 huruf di MBTI-nya. Seru kan ya kalau kita udah tahu seperti ini. Kalau teman-teman, berarti prinsipnya pertama, ketahui dulu apa tipe kepribadian saya. Setelah teman-teman tahu kepribadian diri sendiri, kemudian baru bisa menilai juga apa kepribadian orang lain di sekitar saya dan bagaimana saya bisa menempatkan diri supaya tidak membuat masalah nantinya. Baik, untuk forum chat juga sudah mulai dibuka. Nanti teman-teman boleh ya, kalau udah ada pertanyaan-pertanyaan boleh ditanyakan. Sebelum kita masuk ke topik berikutnya, kita tebak gambar dulu ya. Silakan yang udah ketemu jawabannya apa ini, boleh tulis di chat. Ayo anak-anak yang tipe thinking. Suka nih biasa kayak gini ya, tipe thinking, tipe judging. Sudah ketemu apa ini jawabannya? Ayo, silakan dijawab. Yang jawab nanti dapat door prize pertama ya. Sudah tahu di sini? Oke, udah pada tahu ya pelajari karakter. Oke, thank you. Terima kasih ya udah berpikir dengan cepat. Jadi penting ya bagi kita untuk mempelajari karakter. Buat siapa? Buat diri sendiri dan buat orang lain. Supaya kita itu nggak menebak-nebak, nggak sembarangan menduga-duga.
Jadi kita ingin mempelajari karakter lebih lanjut. Nah, teman-teman mungkin tahu ya, dari Poltek sendiri sudah menyediakan linknya. Kemudian udah ada yang ngisi belum? Apa nih hasil MBTI-nya? Kalau belum, nanti kita akan ada kesempatan untuk mengisi lebih lanjut lagi. Baik, untuk pertanyaan mungkin kita akan buka nanti ya, atau gimana dari panitia? Saya coba sampaikan dulu ya materinya ya, supaya bisa menggambarkan untuk jawabannya ini. Jadi tadi sudah ada 16 karakter. Kita coba akan lihat satu persatu ya. Setiap karakter itu kayak punya keyword, kata kunci yang menggambarkan karakter mereka. ISTJ itu tipenya bertanggung jawab. Jadi kalau di filmnya Squid Game itu kayak digambarkan dari frontman. Karena dia tipenya itu yang organisator. Dia dapat dipercaya, memegang peraturan. Makanya kelihatan ya, begitu dia tahu adiknya nyusul, dia berani untuk melukai adiknya. Karena dia tetap memegang aturan. Jadi tipe ISTJ, introvert, sensing, thinking, dan judging. Biasa juga untuk karakter lainnya, di founder Amazon ya, tipe-tipe yang kalau udah buat keputusan, dia akan kekeh komitmen untuk menyelesaikan. Nih di tipe di game Squid Game juga itu ini ya, Pak Dokter itu dia juga termasuk tipe ini, ISTJ. Baik, berikutnya ISFJ. Ini tipe yang setia. Diilustrasikan Ibu Teresa. Tipenya bertanggung jawab pada tugas, bisa bekerja di belakang layar, siap berkorban, bertanggung jawab, lebih menyukai tindakan nyata. Contohnya di Squid Game itu yang number one pemain pertama di jembatan kaca. Itu kan dia cerita ya, selama ini aku tuh nggak berani buat keputusan buat diriku sendiri. Aku selalu takut. Karena tipenya I, introvert, dia akan menarik diri, akan mikir-mikir dulu. Kemudian juga udah IF. Jadi dia itu butuh waktu untuk mengambil keputusan. Kadang terlihat melankolis, sensitif. Namun kalau dia sudah ambil keputusan, dia akan setia dengan keputusannya tersebut. Kemudian ada tipe ISTP kayak Steve Jobs, tipe yang pragmatis, melakukan saja. Kalau di tipenya Squid Game itu yang kayak Sebyok itu ya, yang pemenang nomor 3 di Squid Game. Tipenya itu I kan, jadi itu pengamat, mantau. Kemudian selalu siap dengan apapun dan sederhana, nggak ribet-ribet. Ada lagi tipe ISFP, tipe yang artistik, tipe yang hangat, sensitif, lebih ke feeling. Contohnya Jacqueline Kennedy, istrinya JFK, Presiden Amerika, almarhum, dan juga ini Bayrona yang suka nonton Korea, Penthouse. Ini tipenya yang perencana, juga berani mencoba sesuatu yang baru. Kemudian ini tipe INFJ. Nah, teman-teman, ini tipe yang sangat langka loh. Hanya sekitar 1-3%, bahkan 1,5% aja di dunia. Tipenya itu introvert, intuitif, feeling, dan judging. Merupakan sumber inspirasi bagi orang lain. Jadi biasanya tipe-tipe yang suka mikir ya, filsuf, atau juga Mahatma Gandhi. Peduli pada orang lain, kreatif, dan memiliki bakat dalam bahasa. Kemudian ada lagi tipenya NTJ, ini tipe yang independen. Kalau dilihat dari karakternya Squid Game, Cho Sang-woo itu ya, sepupu ya, dari pemeran utamanya itu. Jadi dia ini kompetitif dan suka melakukan dengan cara sendiri, teoritis, skeptis, dan mirip dengan Isaac Newton, penemu. Ada lagi tipe INFP, yaitu tipe idealis. Dia ini memegang teguh nilai-nilai pribadi dan sering mencari ketenangan, keteraturan diri sendiri. Kalau di tipenya Penthouse, ada yang ngikutin Penthouse nggak nih? Ini kayak siapa ya? Kok saya lupa namanya ini? Anaknya Seojin itu ya. Jadi dia tipenya yang
sering memegang teguh nilai-nilainya, pengennya tenang-tenang aja dan hati-hati. Makanya dia gampang cemas. Di Koreanya dia jadi anak yang panikan ya. Kemudian INTP. Nah, tipenya ini konseptual, jago dalam pemecahan masalah. Kemudian ISTP, tipe yang spontan, realis, dia senang untuk hidup saat ini, pemecah masalah. Jadi kalau diilustrasikan tipe Donald Trump ya, kalau dia ngambil keputusan terkesannya terburu-buru, pengen cepat. Dia karena lebih ke apa yang bisa saya lakukan saat ini, dia nggak menunggu lagi. Kemudian ada tipe ESFP, tipe yang murah hati. Tokohnya adalah Clinton, dia bilang, aku punya hati yang baik, dan aku YOLO ya, berprinsip hidup hanya satu kali saja. Makanya tipenya kan dia ya, extrovert, sensing gitu. Dia tipenya spontan, pandai bergaul, suka kejutan. Nah, kalau di ilustrasi di karakter Squid Game yang ini yang rambutnya pirang, kan tipenya rame, heboh. Ada lagi tipe ENFP, tipe yang optimis. Nah, ini pemeran utamanya ya. Walaupun utangnya banyak, dia tuh tipenya yang santai aja. Namun dia happy, memberi makna pada orang lain, ceria dia bentuknya. Kemudian juga di Walt Disney, pembuat dari Disney ya. Kemudian ada lagi karakter ini, ENTP, ada orang ini selalu antusias, punya dengan ide-ide baru, melihat dari sudut pandang yang lengkap, kemudian senang mencari tahu. Nah, nonton Squid Game, tahu nih karakter ini kan dia bisa menemukan ide ya, waktu permainan kelereng. Kita mau main kelerengnya gimana? Dia langsung cepet idenya. Kita main satu putaran aja, terus kita cerita-cerita aja. Jadi orangnya emang yang sering seneng ngobrol, seneng membuka diri, banyak ide-idenya. Kemudian ESTJ, tipe yang konservatif disiplin. Nah, diilustrasikan killer doll-nya, boneka di Squid Game, walaupun itu kayaknya mesin ya, cuma itu menggambarkan tipe orang yang teratur, terstruktur, kaku. Kemudian ESFJ, tipe yang harmonis, dia senang untuk bergaul, penuh pemikiran, ingin menyenangkan orang lain. ENFJ, tipe yang persuasif. Nah, si kakek di Squid Game ini, kan tipenya ya, ekstrovert. Dia kan berani ngomong kan, dia langsung menyapa ke peserta lainnya. Kemudian juga yang karismatik, idealis. Idealis itu kalau dia punya keinginan, dia akan kekeh di situ. Jadi dia ngerasa, aku mau main game ini, aku mau ngabisin duitku buat di sini, ya itu yang dia lakukan. Kemudian ENTJ, seorang pemimpin. Oke. Yang perlu dihindari dari tahu karakter ini, jangan dijadikan alasan. Jangan merasa, aduh, kan emang aku tuh orangnya feeling, apa-apa aku pikirin, gimana mau sukses gitu ya. Atau nggak boleh juga memberi label ke diri sendiri ataupun orang lain. Jangan merasa ini adalah suatu karakter yang sudah kaku dan tidak bisa dikembangkan. Kalau merasa seperti itu, jadinya mengetahui tipe ini malah jadi bumerang, malah melukai diri sendiri. Ingat prinsipnya kenapa kita pengen tahu kepribadian kita adalah supaya kita bisa melihat dari sisi yang lebih luas dan punya kemampuan untuk mengembangkan diri kita selanjutnya. Baik, ini adalah tes kepribadian yang umum MBTI, kemudian kita akan ke Riasek ya, karena dari Politeknik juga menyediakan 2 link nih, bagus banget sebenarnya. Ini kalau Riasek ini disebut juga Holland Test, ini ada tes minat. Jadi kalau teman-teman tadi saya kan nanya ya, masuk kuliahnya itu berdasarkan apa? Dari teman, dari orang tua, diri sendiri. Nah, ini sebenarnya kita perlu ketahui, minat bakat itu setidaknya ada 3 hal yang diukur, yaitu bakat. Bakat adalah potensi kecerdasan, kemampuan. Ini tidak terlihat dari kepribadian ya, namun kelihatan dari prestasi, dari sekolah, nilai rapot, ataupun kemampuan. Apakah tipe yang gampang untuk mempelajari sesuatu, menerima informasi. Kemudian ada lagi yang minat. Minat ini ketertarikan, dia punya kesukaan. Idealnya di usia dini, dari lahir sampai dengan SMP itu masih stimulasi. Idealnya tuh dipaparkan dengan banyak jenis profesi, pekerjaan, stimulasi di lingkungan, tidak tertutup. Karena kalau tertutup minatnya, akhirnya waktu SMA tahunya cuma kuliah ya, jadi guru,
kuliah ya cuma jadi petani mungkin. Jadi sayang banget kalau sampai tertutup. Kemudian ada lagi kepribadian, yaitu gambaran diri. Posisinya MBTI adalah di kepribadian ini dan bisa menggambarkan minat. Kalau di posisinya Riasek, ini di sini ya, minat, ketertarikan. Dan minat itu ada 3 hal yang kita perlu kembangkan. 1, kita punya kemampuan. Jadi kalau teman-teman suka dengan suatu jurusan, pekerjaan, profesi, itu teman-teman perlu mencoba. Jadi perlu ada kemampuan dan punya pengalaman. Jadi bisa aja dia itu mampu sebenarnya, tapi dia nggak punya pengalaman di situ. Jadinya dia ngerasa dia nggak bisa. Jadi penting untuk meningkatkan tadi ada kemampuan, dia bisa, kemudian ada minat, dia suka, dan ada pengalaman, sehingga bisa dibuktikan bahwa dia cocok di situ. Kemudian disebut Riasek karena ini huruf awal dari 6 aspek minat. Jadi di sini ada R itu realistik, investigatif, artistik, sosial, enterprising, dan konvensional. Realistik itu suka tertarik dengan benda-benda. Bisa dengan menyusun, dengan kegiatan, lapangan. Kalau ini I-nya tuh investigatif ya. Saya akan jelaskan lebih lanjut di sini. Jadi kalau Riasek, ini idealnya memang teman-teman udah tahu sih ya, supaya tidak merasa salah jurusan. Kalaupun salah jurusan, ya kita bisa perbaiki apa yang bisa kita lakukan ke depannya supaya nggak semakin jatuh lagi ke depannya. Dimulai dari tipe realistik, prinsipnya itu the doers, orang yang melakukan. Tipe ini kecenderungannya berorientasi pada penerapan yang teratur dan sistematis. Jadi senang dengan sesuatu yang praktis, konkret, ke keterampilan fisik, dan otot. Bentuk profesinya bisa ke teknik. Nah, teman-teman yang ngambil teknik mesin, teknik komputer, idealnya ada di R ini. R-nya idealnya tinggi juga. Bisa jadi atlet juga di sini karena dia bentuknya suka tampil di lapangan. Arsitek, teknik mesin, teknik sipil, ini di bidang R. Kemudian ada lagi yang I. Biasa R itu akan dekat sama I. I itu adalah suka dengan investigatif, thinkers. Pada tipe ini dia tuh suka dengan pekerjaan yang akademis dan intelektual. Kadang juga ada ketertarikan pada mata pelajaran kayak matematika dan IPA. Karena dia suka sesuatu yang abstrak, intelijensi, dan kreativitas. Suka eksperimen. Kemudian ada lagi tipe yang A, artistik. Ini kecenderungan untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Jadi itu dia juga ada muncul seni, objektifnya bagus ya, dia creators, senang membangun sesuatu. Jadi kalau teman-teman di desain, itu idealnya juga ada di bidang artistiknya itu. Kemudian ada lagi yang tinggi di S, di sini tuh the helpers, dia suka membantu orang lain, kecenderungannya membantu dan mementingkan orang lain. Dia senang dengan kemampuannya bisa merawat, bisa melayani orang lain. Kalau tipe-tipe yang bekerja di pelayan sosial, seperti bidan, perawat, dokter, ini juga perlu ada kemampuan di sosial. Kemudian enterprising adalah tipe yang bisnis. Dia senang dengan sesuatu yang membujuk orang lain, menawarkan, mengambil keuntungan. Dan komunikatifnya juga bagus, karena kan bisa marketing, menjual. Jadi tipenya persuaders itu bisa merayu. Kemudian ada yang tipe konvensional, yaitu tipe yang suka kegiatan yang teratur, terorganisir, organizer. Biasanya akan bagus di bidang-bidang administratif. Baik, ini tidak ada yang berdiri sendiri ya, sama kayak MBTI, nggak ada yang 100% di satu bagian saja. Karena manusia itu sangat kompleks, jadi dia akan bervariasi. Biasanya kita akan lihat kalau untuk di Riasek, 2 atau 3 karakter yang menonjol. 3 biasanya. Nanti dilihat lagi persentase paling tinggi. Jadi kalau saya ilustrasikan di sini ya, ini salah satu laporan untuk Riasek yang saya lakukan. Dari poinnya 1 sampai 10. 10 itu tinggi sekali, 1 sangat rendah. Jadi kalau dilihat di sini, ada yang rendah banget ya, karena idealnya sebagai individu memiliki 6 aspek ini.
namun kita akan lihat 3 yang menonjol. Lebih baik lagi kalau satu kan kayak gini artistiknya udah menonjol banget nih, jadi lebih bisa diarahin ke bidang-bidang artistik. Oke, lebih seru sih kalau teman-teman cek sendiri ya mengenai karakter masing-masing supaya nggak ngeraba-ngeraba, nggak usah menduga-duga, tapi bisa langsung mencoba. Nah, yang saya tekankan di sini ya, dari 2 tes ini, MBTI dan RIASEC, sama-sama memiliki kelebihan. Kelebihannya itu mudah dan cepat digunakan. Ini adalah tes yang bisa digunakan oleh orang umum, nggak harus ke psikolog. Dan kalau teman-teman tuh bersyukur banget di Politeknik juga sudah disediakan. Jadi sebaiknya digunakan fasilitas ini. Kelebihannya itu tadi mudah dan cepat ya, karena sekarang udah bisa online dan hasilnya bisa langsung keluar. Kemudian juga ini adalah tes yang umum, sudah dikenal umum, jadi validasinya juga cukup bagus. Kemudian juga bisa menggambarkan gambaran umum mengenai diri. Tapi hati-hati, ada kelemahan lainnya. Hasilnya itu kurang konsisten. Kenapa? Karena bentuknya self-assessment. Kita mengecek diri sendiri. Kalau di MBTI, teman-teman diminta untuk milih ya, ada 2 pilihan, A atau B. Nah, kadang beda hari, beda suasana hati, beda lingkungan yang lagi dialami, itu bisa mempengaruhi hasil. Jadi sarannya, karena dia kurang konsisten, kan dia lebih dipengaruhi oleh subjektivitas ya, situasi kita saat mengisi tes. Jadi ini tesnya nggak bisa berdiri sendiri. Sebaiknya teman-teman ngisinya langsung 2, MBTI dan RIASEC-nya barengan, atau bisa juga ngetesnya dilanjutin. Misalkan 3 bulan lagi atau 6 bulan lagi, coba dites lagi, masih konsisten nggak? Nah, jadi tes-tes ini masih boleh diulang, dan sambil yang perlu dilakukan adalah refleksi, mana yang paling menggambarkan diri saya. Karena sebagus-bagusnya tes, itulah gambaran, namun kita sebagai individu bisa mengecek sendiri siapa diri kita. Baik, ini pemaparan singkat ya mengenai MBTI dan RIASEC-nya. Jadi saya mendorong teman-teman dimanfaatkan kesempatan ini langsung tes siapa saya. Kegunaannya apa? Banyak banget tadi kan. Selain ke diri sendiri, nanti bisa jadi bahan pertimbangan kalau pengen ngobrol ke orang tua. Ternyata ada perbedaan pendapat dari orang tua dan teman-teman. Juga bisa membantu teman-teman menempatkan diri ketika bertemu dengan dosen atau bertemu dengan teman lainnya. Dan untuk jangka panjang bisa untuk karir dan untuk hubungan di pasangan dengan pasangan ke depannya. Untuk materi saya kira sampai di sini dulu. Semoga dengan waktu yang singkat ini ada yang bisa dipahami dan bisa motivasi teman-teman untuk segera mencoba dan mencari tahu. Jadi saya akhiri dulu untuk materinya di sini. Terima kasih untuk perhatian teman-teman. Baik, luar biasa sekali ya materi yang disampaikan oleh Ibu Verti ini sangat bermanfaat, tidak hanya untuk nanti ketika teman-teman mencari pekerjaan, tetapi juga untuk saat ini bagaimana teman-teman ini bersosialisasi gitu ya Ibu ya, kira-kira di dalam kampus gitu ya. Luar biasa sekali untuk materinya Ibu. Silahkan teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya, boleh silahkan langsung di open mic-nya atau boleh silahkan ditulis di kolom chat. Baik, Ibu ini boleh saya mulai? Mungkin ini ada yang bertanya, Ibu Verti. Bisa saya bacakan ya, Bu? Ya, silakan. Baik, ini dari Arif Hidayatullah, TI. Bu, mau tanya dong, kadang kalau saya ingin mengerjakan tugas atau mengerjakan sesuatu di rumah, rasanya nggak begitu enak. Dan aku harus keluar untuk mendapatkan feel agar semangat ngerjain tugas meskipun sendiri. Kadang aku terasa capek kalau selalu harus keluar agar dapat mendapatkan mood yang lebih dan juga kreatif yang tinggi. Solusinya agar saya bisa nyaman ngerjain di rumah bagaimana ya, Bu? Baik. Terima kasih untuk Arif. Jadi bisa difahami dulu ya, sebenarnya karaktermu yang mana? Kamu keluar ini apa? Keluar karena mencari teman, mencari sumber energi yang lain, atau keluar karena ada ketidaknyamanan di rumah? Nah, itu bisa diperjelas lagi. Kemudian juga bisa pahami nih gaya belajar. Ada tipe orang yang senangnya belajar pribadi di rumah, ada yang senangnya belajar kelompok. Nah, ini nggak dijelasin ya, keluar rumah itu bareng orang lain atau
cuma keluar dapat situasi baru aja. Tadi Nah, kalau menurut mungkin bisa pertanyaannya, kayaknya keluar untuk mencari suasana baru aja, Bu, gitu. Jadi tetap sendiri sebenarnya. baik. Jadi lebih ke suasana ya. Kalau lebih ke suasana, coba di rumah dibuat situasi senyaman mungkin. Mungkin pengen ubah dekorasi, mungkin pengen nambah sambil dengerin lagu, atau juga bisa dengan membuat target-target pekerjaan. Biasanya kita nggak bersemangat karena tujuannya kurang jelas, kurang nyata. Nanti bisa diperjelas lagi ya apa yang dibutuhkan saat ini. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin saya ingin bertanya gitu Bu ya. Tadi kan terkait dengan pertanyaan sebelumnya, itu ternyata keluar ingin mencari suasana baru gitu Bu. Tapi gimana ya Bu kira-kira kalau ternyata di dalam rumah ini karena mungkin tidak nyaman dengan mungkin keluarganya gitu. Akhirnya susah fokus. Kira-kira harus gimana sih kita ini Bu? Karena juga nggak mau jadi anak durhaka gitu ya. Kalau misalkan kita terlalu frontal gitu Bu. Kira-kira gimana ya Bu Verti? Ini mungkin sering dengar ya sama toxic parenting ya. Jadi kadang ada orang tua yang gaya pengasuhannya otoriter, tidak mendengarkan pendapat anak, jadi terkesannya memaksa, menuntut, bisa membuat suatu situasi yang tidak nyaman di rumah. Dan jika itu yang dirasakan, teman-teman tahu nggak, sebenarnya itu nggak tiba-tiba loh. Biasanya rasa tidak nyaman itu hasil dari akumulasi, dari tumpukan masalah yang ada sebelumnya. Coba tanya, pertama refleksikan ke diri sendiri. Penting untuk validasi emosi. Ternyata tidak semua masalah itu kita harus cerita ke psikolog. Karena kita bisa jadi psikolog diri sendiri, yaitu dengan kita cari tahu sebenarnya masalah apa yang ada saat ini dan apa yang aku. Tadi bisa diperjelas masalah dengan orang tuanya seperti apa. Karena ada tuntutan, karena diminta untuk mengerjakan pekerjaan rumah, padahal teman-teman punya pekerjaan kuliah juga. Nah, itu coba dipetakan lebih. Mohon maaf untuk teman-teman, mungkin bisa ditunggu karena sepertinya jaringan Ibu Verti kurang stabil gitu ya. Jadi teman-teman mohon ditunggu terlebih dahulu. Halo, saya kembali lagi. Iya Ibu, sudah Maaf tadi ya. jaringannya agak ini ya. Iya, mohon maaf ternyata sinyal saya lagi bermasalah. Oke, Semoga ini lebih lancar. oke Bu. Baik, tadi sampai mana tuh? Masalah di keluarga umumnya karena miskomunikasi. Iya, Jadi, tadi sudah sampai validasi perasaan. Kira-kira karena disuruhkah atau seperti apa? Gitu, Bu. benar. Jadi divalidasi, kemudian mungkin di keluarga itu kadang kita kayak punya sekutu loh ya. Maksudnya kita akan lebih dekat dengan seseorang. Mungkin kita lebih dekat sama saudara, sama adik, sama kakak, atau sama ibu, sama bapak. Kita bagusnya sih memang bisa deket dengan semua keluarga. Tapi kalau nggak memungkinkan, coba kita cari siapa ya yang bisa ngerti aku, siapa yang bisa nemenin aku, siapa yang bisa bantu aku untuk mengungkapkan. Jadi cermin. Sebenarnya itu aku kenapa, dan mungkin butuh bantuan ya buat ngomong ke orang lain. Seperti itu. Panjang sih ya kalau ngomongin soal masalah keluarga, Iya, akarnya bisa benar. cari tahu dulu. Oke, terima kasih loh Bu Verti. Intinya kalau saya tangkap ini adalah kita validasi dulu apa sih, gimana sih perasaan kita. Jadi kita bisa tahu, oh ternyata gini loh cara menyelesaikannya supaya kita juga bisa mendapatkan kewarasan mungkin gitu ya Bu Verti ya. Tepat, benar. Yang penting Baik, waras dulu. yeah. Baik, terima kasih Bu Verti. Ini saya boleh lanjut ya Bu ke pertanyaan Silakan. kedua dari Fadilatul, Teknik Informatika.
Ibu, setiap introvert dan ekstrovert kan ada kekurangannya gitu ya. Bagaimana ya Bu untuk introvert bisa berbaur dengan baik dan bisa memulai topik pembicaraan dengan baik dalam pergaulan sosial? Karena di beberapa waktu sedikit ragu untuk berbicara dan mengenal orang yang baru. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Berarti udah mulai paham ya siapa dirinya. Uh, Sesuatu disebut bermasalah jika memenuhi beberapa aspek ini, yaitu saya merasa tidak nyaman dengan yang saya alami. Kedua, ada perasaan orang lain terganggu. Orang lain terganggu dengan apa yang saya lakukan. Dan ketiga, ada masalah dalam aktivitas sehari-hari. Misalkan karena terlalu introvert, akhirnya ketika tugas kuliah presentasi, dia nggak berani presentasi. Jadi nilainya kan jadi rendah ya, atau bahkan tidak lulus. Berarti itu masalah. Dan langkah yang bagus sekali jika teman-teman sudah tahu apa masalah saya. Kemudian tanamkan prinsip bahwa diri kita tuh sangat bisa berkembang. Pikiran kita itu brain plasticity ya. Jadi masih bisa berkembang, berubah kayak plastik, tergantung apa yang kita konsumsi, apa yang kita pikirkan terhadap diri kita, apa yang kita kembangkan ke diri sendiri. Jadi kalau teman-teman sudah ngerasa, aduh aku introvert banget nih sampai mengganggu, mulai dari langkah kecil. Kalau untuk introvert nggak perlu langsung bisa bergaul banyak dengan orang lain. Coba cari satu orang dulu, mulai deketin nih teman-temannya. Ada yang berkendala karena sekarang tuh online ya, jadi kurang kesempatan bertemu dengan teman-teman lain. Tapi coba deh, di grup, ada nggak yang kita ngerasa cocok, nyaman, atau hubungin teman lama. Kemudian itu bisa belajar juga untuk public speaking. Ternyata kalau bergaul, kita nggak harus cerita mengenai diri kita kok. Kadang bergaul itu cuma untuk hadir aja. Jadi kalau teman-teman ngajakin hangout, udah bisa hangout kan, udah lumayan sekarang untuk PPKM-nya, atau teman-teman yang lain ngajakin patungan, ada teman yang ulang tahun, kita bisa hadir dulu. Jadi itu langkah kecil yang bisa dilakukan. Ya, berikutnya belajar public speaking ya. Mungkin di YouTube juga udah banyak. Sebelum bicara dengan orang lain, kita latihan dulu depan kaca. Kita bayangin diri kita positif, kita percaya diri. Dan self-talk juga butuh positif. Apa yang kita bayangkan pada diri kita, itu akan menjadi emosi, imajinasi, dan mempengaruhi perilaku. Jadi berpikir positif dulu, bahwa saya normal, saya bisa lebih baik lagi, saya bisa percaya diri. Seperti itu. Bagaimana? Semoga bisa membantu ya untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih Bu Verti. Semoga bisa membantu ya teman-teman. Intinya teman-teman ini harus pede gitu ya Bu ya, dan percaya bahwasanya kita ini belum berakhir gitu ya Bu ya. Selama kita masih hidup, selama itu juga kita masih bisa berkembang. Kira-kira begitu ya Bu ya. Tepat sekali. Oke, terima kasih Bu Verti. Ini Bu, saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari Ranada Johoranada. Bagaimana ya Bu menanggapi teman yang selalu mengajak keluar untuk main ataupun nongkrong? Saya tipe introvert dan teman-teman saya tipe ekstrovert. Saya tipe yang tidak terlalu suka keluar rumah hampir setiap hari dan berinteraksi dengan orang yang tidak saya kenal karena saya merasa kurang nyaman. Sedangkan teman saya yang selalu mengajak teman lain yang tidak saya kenal sehingga saya terkadang agak malas. Bagaimana ya Bu cara menanggapinya supaya teman saya tidak salah paham dan beranggapan saya sombong? Gitu Bu, kira-kira. Gimana sih Bu cara nanggepin kepribadian yang berbeda gitu Iya. antar teman segeng gitu kira-kira Bu? Baik. Sebagai manusia yang dewasa, kita kan udah perlu punya tujuan hidup nih. Coba pikirkan apa yang ingin saya raih di masa depan. Seberapa penting interaksi dengan orang lain mempengaruhi masa depan saya. Jadi bisa dilihat lagi seberapa penting sih keluar bersama teman itu. Kalau itu untuk menambah relasi, mengembangkan skill dari yang kita nggak berani ngomong, kalau kok sekarang jadi berani ngomong, atau bahkan menambah pengetahuan ya, ternyata jadi tahu ada tempat hangout, tahu cara menempatkan diri kepada orang lain, berarti kan ada kelebihan dari situasi tersebut. Jadi coba di list kelebihan dan kekurangan jika kamu keluar bersama teman-teman. Berikutnya, kita memang nggak bisa kendalin orang lain ya, yang kita bisa kendalikan diri sendiri dan bersikap asertif.
Jika tidak nyaman, boleh sampaikan kalau tidak ingin ikut, dan kemudian konsisten dengan diri sendiri. Khawatirnya dia menolak, temennya oke aja kalau dia nolak, tapi dia sendiri ngerasa bersalah kan. Nah, yang dihindarin itu, lakukanlah, ambil keputusan karena kamu memang merasa nyaman, bukan karena terpaksa atau merasa bersalah. Dan lakukan rutinitas, misalkan, sorry ya, aku cuma bisa keluar kalau hari Sabtu, jam segini. Di luar hari Sabtu aku nggak bisa. Nah, itu batasan dari diri kita sendiri. Kita yang buat, sampaikan, dan konsisten dengan hal tersebut. Jadi ada beberapa tips yang tadi ya. Baik, terima kasih Bu Ferti. Intinya sebenarnya nggak salah ya Bu ya kalau misalkan kita ini membatasi diri kita itu bukan karena kita sombong tapi demi kita mencapai tujuan kita. Mungkin seperti itu Bu Ferti ya. Tepat, benar. Makanya perlu tahu ya, self-knowledge, apa kebutuhan saya, apa yang penting bagi saya. Kalau memang kita ada kegiatan di rumah, ada kerjaan, ada bisnis yang mesti diurusin, nggak bisa keluar, ya kita tahu prioritas. Tepat sekali, terima kasih. Oke, baik Bu Ferti, terima kasih banyak atas penjelasannya. Semoga teman-teman ini juga yang sekarang mungkin ngerasa wah terjebak nih di toxic friendship gitu ya. Semoga Wah, cepat keluar gitu ya Bu ya. baik, Gitu. baik. Oke, mungkin saya lanjutkan ya Bu ya. Ini mungkin pertanyaan terakhir atau kedua terakhir mungkin Ibu ya. Coba ini saya Silakan. bacakan dulu dari Nanda Ayu. Saya memiliki mood yang gampang berubah-ubah dan seringkali saya gampang merasa takut akan hal-hal di luar kendali saya. Jadi menurut Ibu Ferti, bagaimana seharusnya sikap saya untuk mengontrolnya? Baik, ini lagi booming ya topik mengenai perubahan mood dan emosi. Sesuatu itu disebut normal kalau memang perubahan mood-nya ada alasannya, ada situasi yang nyata, dan kita memang tahu ya. Kemudian cari tahu dulu sudah berapa lama dan seberapa mengganggu itu. Jadi ada perubahan mood yang bukan termasuk dalam gangguan mental ya, tapi itu lebih ke ketidaknyamanan dalam sehari-hari. Nah, coba di-list dulu nih, ketika sendiri ngambil buku atau chat atau bikin notes di HP, situasi apa yang bikin mood saya gampang naik dan turun? Situasi apa yang gampang bikin saya marah atau sedih? Situasi apa yang bisa bikin saya senang? Jadi kita sudah punya pemahaman. Ketika kita sudah tahu, kita bisa mengantisipasi. Misalkan, tahu nih, aku sering marah kalau ditegur sama ibu bapak di rumah. Nah, jadi ketika sampai di rumah, udah punya antisipasi. Aduh, kayaknya tadi aku belum nyapu, tadi belum cuci piring, kayaknya bakal ditegur deh. Jadi kita udah siap-siap dulu. Kemudian juga punya wadah untuk ekspresi emosi. Emosi itu tidak dipendam, tidak diabaikan. Boleh dikeluarkan, bisa dengan cerita, dengerin lagu yang sesuai dengan perasaan, nulis perasaan, atau simpelnya aja deh, validasi aja. Aku marah, marah karena apa? Aku sedih, sedih karena apa? Jadi itu bisa diperjelas lagi. Baik. Baik, terima kasih jawabannya Ibu Ferti. Semoga membantu teman-teman di sini yang mungkin ngerasa mood swing nih, ketemu ini jadi berubah moodnya, ketemu yang itu berubah lagi moodnya gitu. Jadi kita bisa dengan cara atau tips-tips yang barusan disampaikan oleh Ibu Ferti. Mungkin seperti Baik. itu ya Bu ya. Boleh tambahan nggak? Boleh banget dong Bu. Gimana tuh? Jika sudah mencoba cara-cara mengelola emosi, tapi dirasa tidak ada perkembangan, orang lain, orang terdekat kita juga nggak bisa bantu, mungkin saatnya juga cari profesional ya. Sekarang layanan konseling online juga udah banyak, jadi bisa untuk mencari bantuan. Bisa di Halodoc juga mungkin gitu Bisa ya Bu Ferti dong, ya. iya. Oke, baik. Oke, Ibu Ferti, saya terima kasih banyak karena Ibu Ferti sudah memberikan banyak sekali insight kepada teman-teman mahasiswa Poliwangi dan juga banyak sekali menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin selama ini menjadi keresahan teman-teman gitu ya Bu ya. Nah, karena mungkin ini waktunya atau durasinya mungkin sudah berakhir gitu Ibu ya. Iya. Saya mungkin mengucapkan terima kasih banyak Ibu dan semoga setelah
relasi ini tidak berakhir setelah acara ini saja gitu ya Bu ya. Mungkin Baik. nanti ketika teman-teman ingin melakukan relasi, maksudnya atau mungkin ingin berkonsultasi dengan Ibu Verti atau ingin melakukan pertemanan dan juga dari Poliwangi sendiri, semoga kita tetap bisa menjalin silaturahmi begitu ya Ibu Verti ya. Iya, silakan teman-teman, saya membuka sekali ya. Sekarang bisa dihubungin juga secara online kalau ke Instagram Verti_Sari atau di aplikasi Halodoc. Jadwal saya biasanya pagi sih jam 6 sampai jam 8. Oke, sangat lengkap sekali teman-teman. Silahkan langsung cus ke Instagramnya Ibu Verti nanti untuk berteman gitu ya Bu. Terima kasih banyak. Mungkin Sama-sama. sebelum kita akhiri teman-teman boleh dinyalakan kameranya ya. Kita foto bersama Ibu Verti yang luar biasa ini gitu ya. Ilmunya luar biasa, ibunya juga luar biasa ramah gitu ya. Silahkan teman-teman Puji dibuka. syukur. Ya, dibuka teman-teman kameranya ya. Mungkin yang lagi bobok-bobokan silahkan bangun dulu gitu Iya, ya. kaum rebahan, ayo bangun Perubahan. dulu. Yuk bangun yuk, bisa yuk gitu ya Bu. Kita foto dulu bareng. Oke, baik. Mungkin bisa dibantu oleh Mas Wahyu selaku panitia. Itu Mas Wahyu ya. Gitu. Oke, mungkin bisa juga dibantu untuk yang lain teman-teman silahkan kalau mau ngambil gambar saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, satu lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Ibu Verti atas kesempatan dan waktunya. Saya ucapkan terima kasih banyak ya Bu. Semoga kita bisa ketemu kembali di lain kesempatan. Khususnya kalau misalkan nanti ketemu offline, saya sapa. Jangan lupa atau jangan kaget ya Bu ya. Kita pernah Siap. bertemu gitu. Oke, terima kasih Baik. banyak Ibu Verti. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih juga untuk teman-teman partisipasi aktifnya selama kegiatan ini. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Semoga bisa bermanfaat buat kehidupan teman-teman selanjutnya. Saya juga membuka ya untuk silaturahmi, silakan dihubungi. Dan terima kasih juga untuk Poliwangi yang sudah menghubungi Bu Nia dan juga JPC ya. Semoga semuanya sukses, lancar untuk semua kegiatan dan untuk kuliah teman-teman juga. Tetap sehat dan tetap bersemangat. Sampai jumpa lagi. Selamat sore. Selamat sore Bu Verti. Sampai jumpa lagi.